semuanya. Kita baru mulai di lab kimia, khususnya 1210 ini. Salam sehat semuanya. Bapak mau secepat ini ya, biar kelihatan. Oke, kalian sudah mempunyai modul kan? Ya, kita buka modul yang pertama. Ya, yaitu tentang beberapa pengenalan beberapa alat praktikum kimia ini. Ya, kalian saya yakin belum banyak mengenalnya. Mungkin ada beberapa yang waktu SMP digunakan. Ya, sekarang kita lihat modul yang pertama. Ya, pertama kamu sebelum praktikum, ya, kamu diharapkan menggunakan jas lab. Tidak perlu diringkas, tetap biarkan dia baik, ya, seperti ini. Yang berhijab dimasukkan ke dalam jasnya, ya, dan dikancingkan dengan rapi semuanya. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam praktikum ini, yaitu pengenalan beberapa alat praktikum kimia. Yang pertama adalah pipet volume seukuran. Ya, pipet volume seukuran. Ya, ini anak-anak coba perhatikan dengan baik. Ya, ini pipet volume seukuran. Ya, seperti ini. Kenapa disebut pipet volume seukuran? Karena dia mempunyai volume tertentu. Ya, volume tertentu. Ada garis lehernya, ya, garis lehernya ini. Ini yang akan menentukan berapa volume zat yang akan digunakan. Ya, ini kalian nanti gambar di modul. Ya, fungsinya kamu bisa lihat di Google. Kamu atau ini adalah fungsinya mengambil zat yang sangat berbahaya. Jadi kita harus menggunakan ini, ya. Ini adalah ball filler, ya, ball filler. Ball filler ini fungsinya untuk mengambil, ya, coba perhatikan ball filler ini ada huruf A, ya, ini artinya menghisap ini, ya, bukan menghisap, maksudnya mengembang kempiskan bola ini, ya. Coba perhatikan, ya, nanti jadi aja, ya, ini mengembang kempiskan ini A, ya. Kemudian ini ada S. S itu adalah, coba perhatikan di sini ada S. S itu adalah sedot atau sak, ya, sedot. Yang menyedot zat cairnya. Dan ini ada E. E itu exhaust, mengeluarkan zat cair dari pipa volume seukuran itu. Oke. Kemudian adalah pipet ukur. Pipet ukur ini seperti ini. Bedanya adalah dia mempunyai skala, ya, ada skalanya. Ya, pipet ukur. Sama-sama 10 ml. Ini sama-sama 10 ml. Tetapi bedanya adalah apa? Kesalahannya, relatif kesalahannya, errornya itu adalah 0,1. Sedangkan ini adalah 0,02. Jadi lebih presisi ini. Oke, ngerti? Yang ketiga adalah pipet tetes. Pipet tetes. Ini pipet tetes. Ini pipet tetes. Ini ada kaca, ada juga yang plastik. Ini yang untuk meneteskannya. Ya. Fungsinya adalah mengambil dan beberapa tetes zat cair aja. Kemudian selanjutnya adalah termometer. Termometer. Sebentar, termometernya kita cari. Oh, ini ya Allah. Ini adalah termometer. Ini masih lengkap dengan wadahnya. Kamu buka ini wadahnya. Kemudian ini adalah termometer. Termometer alkohol, ya, ini dengan alkohol, ya. Ini skalanya ada yang 100, ada yang lainnya, ya. Ini adalah termometer saintifik untuk mengukur suhu pada zat cair itu, ya, suhu zat cair itu. Oke, termometer.
Selanjutnya adalah batang pengaduk. Batang pengaduk. Ini adalah batang pengaduk. Perhatikan batang pengaduk ini tidak mempunyai kepala, ya. Batang pengaduk, ya. Bedanya dengan ini apa? Ini ada kepalanya, ya. Ada kepalanya. Ini batang pengaduk, ini spatula kaca, ya. Fungsinya berbeda. Kalau batang pengaduk untuk mengaduk, ya. Kalau spatula kaca ini adalah fungsinya untuk mengambil zat yang cukup sedikit, ya, tidak banyak. Jadi pakai menggunakan ini. Dan yang reaktif, ya. Jadi menggunakan ini. Kalau pakai sendok stainless atau sebagainya akan takutnya korosif. Ya, pakai spatula kaca. Selanjutnya adalah kawat nikrom. Ini kawat nikrom. Ya, waktu kita praktikum uji api pakai kawat nikrom, ya, dicelupkan ke HCl dulu dan seterusnya nanti digunakannya. Sekarang kamu harus kenal aja ini adalah kawat nikrom. Dan spatula porselin, ya, ini spatula porselin, ya, inilah bedanya adalah spatula porselin itu lebih banyak. Kalau ini untuk zat-zatnya cukup sedikit, ini cukup banyak. Ya, pakai gunakan ini. Ya, spatula porselin. Dan spatula logam. Nah, spatula logam ini digunakan untuk yang tidak reaktif, ya, ngambil zat yang tidak reaktif. Karena kalau reaktif dia akan korosif, tidak bagus. Ya, ini spatula logam. Spatula kaca tadi sudah. Ini tadi yang mirip dengan batang pengaduk dapat punya kepala, ini disebut spatula kaca. Selanjutnya adalah pinset. Ini pinset. Pinset ini adalah untuk mengambil sesuatu, ya, misalnya kertas lakmus yang ada di apa tuh ini. Misalnya ada kertas lakmus, diambil ini, ya. Ini adalah batang pinset ini. Batang pinset. Selanjutnya adalah penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi, enggak ada, Bro. Penjepit 1 2 3. Ini adalah batang penjepit tabung reaksi, ya. Penjepit tabung reaksi. Maksudnya fungsinya adalah menjepit tabung reaksi. Ya, seperti ini. Fungsinya apa? Supaya penjepit tabung reaksi ini sebaiknya dari kayu. Karena apa? Karena adalah dia, ya, dia tidak mengantarkan panas. Fungsinya itu. Jadi ini kalau dipanaskan, zat yang dalam tabung reaksi dipanaskan, kita tidak kepanasan. Ya, fungsinya adalah menjepit. Kemudian sumbat karet. Sumbat karet itu ada beberapa macam. Ini sumbat karet, ya. Ini yang tanpa lubang. Ini tanpa lubang. Ada lagi sumbat karet yang berlubang. Ini fungsinya untuk memasukkan apa tuh pipa ke dalamnya supaya tidak ada gas lain yang keluar. Misalnya ini sumbat karetnya yang berlubang, dipakai ini. Nah, seperti itu. Ini berlubang. Jadi gas akan dialirkan ke sini. Ya. Sedangkan kalau sumbat karet biasa seperti ini hanya untuk menutup supaya tidak ada gas yang keluar. Ya. Selanjutnya kaca arloji. Kaca arloji. Mana tadi ini? Kaca arloji. Nah, ini kaca arloji. Fungsinya adalah untuk menimbang wadah untuk zat agar ditimbang tidak korosif. Kalau langsung ke sini, coba perhatikan di sini. Kalau langsung diwadahkan di sini, nanti ini rusak, korosif, maka ditimbang dengan gelas arloji ini. Nah, ini. Jadi zatnya dimasukkan ke sini, berapa gram yang dibutuhkan, masukkan di sini. Ya, ditimbang di sini. Nah, ini adalah gelas arloji. Selanjutnya adalah
Stopwatch biasa kalian dapat temukan di mana-mana saat kamu olahraga juga bisa menggunakannya. Ini adalah stopwatch, yaitu untuk mengukur waktu berapa detik, berapa menit, dan berapa jam ya dalam reaksi tersebut. Berapa menit, berapa detik. Kamu klik, langsung jalan, tek 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 tek, matikan lagi. Oke, kamu udah tahu ini pasti. Lanjutnya adalah plat tetes. Ini plat tetes. Ya, plat tetes ini biasanya diteteskan zat untuk mengetahui keasamannya atau basa zat tersebut dengan digunakan indikator atau lakmus yang ada lakmus merah, ada lakmus biru. Di SMP kamu udah tahu ya, atau juga lakmus universal ya. Ini plat tetes. Kemudian pipet filler. Ini pipet filler itu ini atau disebut ball filler ya, ball filler atau pipet filler. Ini fungsinya adalah untuk yang tadi, membantu menyedot atau menghisap zat dan memindahkannya ke tempat lain zat tersebut dengan ukuran tertentu. Pipet filler. Labu titrasi. Nah, bedakan labu titrasi dengan Erlenmeyer. Labu titrasi adalah ini, sedangkan Erlenmeyer adalah ini. Bedanya itu lehernya adalah seperti Mike Tyson lebar, sedangkan ini lehernya jenjang seperti Pragawati. Ya, ini adalah Erlenmeyer dan ini adalah labu titrasi. Ya. Labu titrasi ini fungsinya untuk diisi suatu zat dan mengukur molaritas suatu atau konsentrasi suatu zat dengan menggunakan buret. Ini buret. Ya, di situ ditunjukkan nomor setelah labu titrasi, Erlenmeyer ya, dan kelas ukur. Kelas ukur adalah ini. Gelas ukur seperti ini. Beda dengan pipet ukur atau yang lain. Gelas ukur adalah mengukur zat dengan kesalahannya adalah 0,1 ml. Yang tadi 0,02 dan 0,1. Ini 0,1. Jadi kita menggunakan yang tidak terlalu presisi bisa menggunakan gelas ukur. Ya. Tapi kan yang lebih presisi lagi adalah pipet ukur 0,1. Hampir sama ya, 0,1. Ya. Sedangkan sangat presisi adalah menggunakan yaitu pipet volume seukuran ya. Pipet volume seukuran. Oke. Fungsinya adalah seperti itu. Selanjutnya gelas ukur sudah, gelas kimia atau disebut beker gelas. Ini adalah gelas kimia, beker gelas. Dia mempunyai skala ya, ada yang 50 ml, ada yang 100 ml, ada yang 200 ml ya. Tapi skala ini sangat-sangat kasar ya, tidak terlalu presisi ya. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan ini ya. Tetapi kalau untuk yang tidak terlalu mencari molaritasnya atau kadarnya, kita jangan menggunakan ini. Ini hanya mengukur secara besar ya, secara besar. Corong kalian juga di rumah juga ada ya, corong ini corong. Yaitu fungsinya untuk memudahkan zat cair masuk ke dalam sesuatu yang mempunyai lubang kecil. Misalnya buret ini buret ya, karena dia mempunyai mulutnya kecil. Kalau kita langsung menuangkan zatnya ke dalam buret ya, ke dalam buret, nanti tumpah-tumpah. Sedangkan zat kimia itu nilainya mahal ya, jadi digunakan corong, alat bantu corong ini ya. Oke, sip. Selanjutnya adalah labu ukur.
Ya, labu ukur itu adalah ini, labu ukur. Ya, ini adalah mengukur juga dengan presisi yang sangat bagus, yaitu ini adalah labu ukur 100 ml dengan kesalahannya di sini nggak kelihatan ya, 0,01 kayaknya. Ya, dan mencampur suatu zat dengan baik. Misalnya air ditambah dengan asam sulfat dicampur untuk mengukur volumenya ya. Cara mengocoknya seperti ini. Ya. Ini adalah labu ukur. Kenapa kok nggak kocoknya gini-gini? Ya, karena kalau yang kocok gini-gini tidak tercampur sempurna. Dua zat dicampurkan ke situ. Selanjutnya apa Mbak? Tabung reaksi. Tabung reaksi sudah ya ini ya tadi tabung ini tabung reaksi. Tabung reaksi. Kemudian rak tabung reaksi. Ini adalah rak tabung reaksi. Ada yang 6 lubang ya, ada yang 12 lubang. Ada yang 12 lubang. Ya. Rak ini. Ya. Biasanya yang bersih itu kamu tengkurapin ini. Ya, ditengkurapin. Dan tabung reaksi kotor bisa digunakan di sini. Kalau dalam keadaan seperti ini, tabung reaksi itu masih belum dicuci. Tapi kalau sudah dicuci, tabung reaksinya ditengkurapin gini. Oke? Lanjut adalah botol semprot. Ini botol semprot. Ya. Botol semprot itu biasanya diisi dengan aquades atau air. Ya, aquades itu air destilasi ya, air destilasi ya, seperti ini mengisikan ini fungsinya. Ya, untuk menyemprot ini dan seterusnya. Selanjutnya adalah buret. Ya, ini buret. Ini buret. Ya, buret ini harus tegak. Ya, harus tegak. Tegak lurus terhadap bidang datarnya. Kalau kurang tegak ditegakin. Nah, ini udah tegak. Sejajar dengan statif. Ini namanya statif. Ini adalah statif. Ya. Statif dan ini adalah clamp holder. Clampnya holder, yaitu clamp untuk memegang buret atau yang lainnya. Oke. Ya, misalnya ini ada clamp holder. Ya, jadi clamp itu untuk memegang buret. Ingat, buret selalu sejajar dengan statifnya, tegak lurus terhadap bidang datarnya. Dan selanjutnya adalah cawan porselin. Cawan porselin ini namanya cawan porselin. Tutupnya mana ya? Biasanya cawan porselin ada tutupnya. Nanti edit ya. Ya. Ini adalah apa tadi? Adalah cawan porselin. Ini biasanya ada tutupnya belum dipersiapkan, nanti tunjukin. Dan ini adalah cawan penguapan, yaitu untuk menguapkan zat di sini sehingga ada tertinggal sisanya. Misalnya seperti ini. Coba perhatikan. Nah, cawan penguapan. Nah, dibakar dengan bunsen. Ini adalah bunsen. Ya, ini bunsen atau disebut lampu spiritus. Ya, bukan spiritus ya. Spiritus itu adalah zat cairnya ini atau bahan bakarnya. Disebut juga bunsen. Dan ini adalah kaki 3. Ini adalah kaki 3. Ya, tripod ya, kaki 3. Kemudian ini adalah kasa. Ini kasa. Kemudian kalau dipanaskan seperti ini, cawan penguapannya, kemudian teruapkan, tertinggal sisanya. Dan terakhir adalah neraca. Ini adalah yang kita pakai adalah neraca Ohaus, ya. Cara kerjanya nanti aja pada saat materi yang lain. Kamu hanya tahu aja ini adalah
neraca Ohlhaus. Ya, di sini nanti harus seimbang, harus balance atau dikalibrasi dulu. Ya. Dan yang ini adalah pipa Y. Pipa Y ini adalah untuk mencampurkan dua zat supaya bereaksi. Ya, ini cara meneteskannya adalah seperti ini. Zat pertama teteskan di sini, tidak boleh kena yang lain. Terus ganti pipet yang lain, tetes yang lainnya. Ya. Ini digunakan juga untuk mencampurkan reaksi apakah masanya tetap atau tidak gitu. Dicampurkan kemudian terjadi endapan atau terjadi perubahan atau tidak. Ini adalah pipa Y. Selanjutnya adalah pipa U. Ini pipa U. Nah, pipa U ini adalah atau bejana berhubungan ya. Ini biasanya dipakai untuk elektrolisis ya, sel volta dan elektrolisis bisa pakai pipa U ini ya. Oke, dan yang terakhir ini adalah pipa U. Pipa U ini ada bejana berhubungan. Misalnya ini diberikan KI ya, larutan KI untuk elektrolisis kelas 3 ya. Terus kemudian kamu hanya ingin tahu aja ini adalah pipa U. Ya, ada pipa U, ada pipa Y tadi, pipa Y. Mana pipa Y tadi? Oke, anak-anak yang baik hati dan tidak sombong, sudah selesai acara kita. Kita tutup sampai sini. Jangan lupa kita berdoa lebih dahulu untuk meninggalkan kelas ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.